Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi dengan Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan cerita baru ya gengs, yang berjudul Sekolah Pemakan Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Riseli NR, dan kalian bisa langsung kok kunjungi tweet beliau ya, di @grisela. Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekolah Pemakan Tumbal bagian yang pertama. Lah, Syah, ngapain di situ? Tanya Rara yang berdiri tidak jauh darinya. Tasya menoleh, lalu kembali menatap kosong ke arah bawah. Saat itu Tasya sedang berada di atap sekolah. Kebetulan Rara melihatnya dan langsung menghampirinya. Jangan deket-deket situ ya, nanti jatuh loh, peringatnya. Tasya menoleh sekilas dan tiba-tiba meloncat dari gedung. Tasya! Rara berteriak histeris. Tidak rela kawannya hilang. Ia pun berlari mengejarnya dan ikut melompat. Dan meninggal pada saat itu juga. Tubuh Rara terbentur begitu keras sampai tubuhnya hancur dan tertutupi darah. Darahnya yang mengembur begitu deras sampai mengenai baju murid-murid lainnya. Ada yang bunuh diri, salah satu murid bersorak-sorak sambil mengelilingi lorong sekolah, mencoba memberitahu semuanya bahwa ada tragedi yang terjadi. Lapangan pun langsung dipenuhi oleh murid-murid yang penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa sih? Tasya berjinjit. Ia melihat ke arah luar pintu perpustakaan yang sudah dipenuhi oleh murid-murid. Kok rame banget? Lanjutnya. Katanya ada yang bunuh diri, jawab Eli yang sedang santai membaca buku. Siapa? Emang beneran? Gak tahu, lihat aja. Baru saja ingin berbalik untuk kembali membaca buku. Tiba-tiba seseorang menabrak pintu perpustakaan dengan keras. Tasya! Tasya! Tiba-tiba Keisha memukul-mukul pintu perpustakaan dengan panik. Apa sih? Kaget tahu. Ucapnya yang lalu membuka pintu. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Keisha pun berkata, "Temen lo." Ia mengambil nafas. "Rara." Ia menjeda. "Bunuh diri." Lanjutnya yang masih mencoba mengatur nafasnya. "Hah? Yang bener? Hah? Ada apaan sih?" Tanya Eli yang secara tiba-tiba ikut penasaran. Jangan bercanda ya," ancam Tasya yang sudah gemetar. "Serius?" Mendengar itu pun, Tasya langsung berlari ke arah lapangan dan melihat seseorang yang badannya sudah tertutup dengan darah. Astagfirullahaladzim, air mata mulai terjatuh dari matanya. Gak mungkin, itu bukan Rara. Gak mungkin, ucapnya yang lalu mencengkeram tangan Eli. Itu bukan Rara. Bu Ayu yang menyadari kehadiran Tasya pun langsung mengelus-elus punggungnya. "Ikhlaskan saja ya nak," ucapnya. Hari itu, hati Tasya hancur berkeping-keping setelah mengetahui Rara akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. "Kalau aja aku tahu, aku juga gak bakalan biarin Rara ke toilet sendirian." Satu sudah habis, pria tersebut mencoret nama Rara dari sebuah kertas. Tumbal selanjutnya adalah dia. Ucapnya yang lalu melingkari nama salah satu murid di dalam kertas itu. Siswa-siswa yang malang. Tanpa mereka ketahui, mereka yang tidak bersalah sedang diancam oleh seseorang. Beberapa minggu setelah kabar tentang kepergian Rara, seorang siswa kelas 9A tiba-tiba ditemukan tergeletak di tangga dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan seminggu setelahnya, lagi-lagi seorang siswa ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam toilet dengan memar di lehernya. Semenjak itu, satu persatu murid sekolah tersebut mulai pindah sekolah. Beberapa memutuskan pindah sekolah karena orang tua mereka tidak ingin anaknya ikut menjadi korban. Namun beberapa juga memutuskan pindah sekolah karena rumor pembunuhan yang dilakukan di sekolahan dan menyisakan hanya setengah murid yang tetap bertahan di sekolah tersebut. Dan disitulah semuanya dimulai.
Di tengah kesunyian kantin, tiba-tiba seseorang menyadarkan Tasya dari lamunannya. "Tasya, lu lagi ngapain?" Tiba-tiba Sandra bertanya. "Makan," jawabnya. "Ke kelas bentar yuk, ada yang mau gua omongin," ucapnya yang lalu menarik tangan Tasya. Dengan terpaksa, ia pun mengikuti Sandra kembali ke kelas. "Emang ada apaan sih?" "Udah, nanti lihat aja, ada sesuatu." Keduanya pun kembali ke dalam kelas. Baru saja membuka pintu, Tasya sudah melihat teman-teman kelasnya yang duduk membuat sebuah lingkaran. Seolah-olah memang ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Melihat itu pun, Tasya semakin penasaran dan langsung berbisik ke Sandra. "Ada apa sih ini? Nanti lihat aja, ada sesuatu yang penting." Tidak ingin berlama-lama, keduanya pun akhirnya duduk, bergabung dengan lingkaran tersebut. "Kalian ngerasa gak sih kalau sebenarnya emang ada sesuatu yang gak beres di sini?" Seseorang memulai topik, yang lainnya pun mengangguk. "Oh, tentang itu ya? Gua pikir sih gua doang yang mikirin gitu," bisik Tasya kepada Eli yang berada tepat di sebelahnya. "Emang kalau menurut kalian ini pembunuhan atau emang ajal?" Seseorang bertanya. "Pembunuhan ini mah, pembunuhan. Dibunuh sama siapa? Kalau menurut gua sih ini bisa aja ajal. Tapi aneh banget gak sih kalau rentetan gitu kejadiannya? Tapi kalau pembunuhan berarti orang sini gitu. Masa sampai masuk toilet? Kalau itu ajal kali." Semuanya pun mulai saling memberi pendapatnya masing-masing. Beberapa hanya diam mendengarkan. Ada juga yang mencoba mencerna lalu membuat sebuah teori. Dan sisanya memberi pendapat mereka tentang kasus sekolah mereka yang sangat aneh dan sulit untuk dilogikakan. "Emang menurut lu gimana, Sa?" tanya Eli. "Fun fact sih, gue sebenarnya sempet mimpiin Rara," jawabnya. "Sabar ya. Enggak, ini tuh gak sedih. Ini mah malah aneh." Sandra yang mendengar itu pun langsung berkata dengan suara yang sedikit keras. Denger nih. "Woi, ada yang mau cerita," ucapnya yang lalu menunjuk Tasya. Apaan tiba-tiba? Enggak. Apa-apaan? Cerita dong." Semua pandangan pun langsung tertuju kepada Tasya. Menyadari hal tersebut, Tasya pun langsung mengancam Sandra. Sementara Sandra hanya tertawa terbahak-bahak sambil menunggu Tasya untuk bercerita. Jadi, Tasya menatap Sandra tajam sementara sampai akhirnya melanjutkan ceritanya kembali. "Malam setelah Rara meninggal, gua tuh mimpi." Tasya mulai masuk ke dalam cerita. "Rara datengin gua dan bilang, 'Tasya, jangan percaya. Orang yang dikubur di makam itu bukan aku.' Dia bilang begitu." "Lah kok? Udah diem dulu, biarin si Tasya ngomong." Salah satu temannya memotong. Lalu ia pun mempersilahkan Tasya untuk melanjutkan ceritanya. "Terus ya, gue gak percaya dong dan gue bilang," lanjutnya. "Enggak, kamu bukan Rara. Kamu cuma mau memanipulasi aku." Ia menjeda. "Ya kan bisa aja kan ada jin yang bikin gue gak ikhlas atau gimana-gimana. Sampai tiba-tiba gue dapet gambaran kalau yang di dalam kain kafan itu bukan Rara." Mendengar itu pun semuanya langsung terdiam. Ya heran gak sih kalau dibilang kayak gitu? Iya gue juga. Tapi anehnya gue mimpi itu selama 7 hari berturut-turut. Dan dia bilang tolong aku. Cuma kan gue gak bisa ngapa-ngapain juga. Tunggu bentar. Vilo tiba-tiba menghentikan cerita Tasya. "Kayaknya ini bukan pembunuhan deh." "Terus apa dong?" ucap salah satu temannya. "Gue gak yakin gue bener atau gak tapi..." Ia menjeda. "Ini pesugihan." "Hah? Apaan sih? Jangan ngada-ngada deh." "Seriusan? Lah, terus mereka jadi tumbal gitu." Vilo, jangan main-main deh. Ini serius." Perkataan Vilo pun mengundang reaksi yang berbeda-beda dari setiap murid. "Lah, emang lu tahu dari mana?" tanya sang ketua kelas kepada Vilo. "Soalnya sih..." Diem. Narsumnya mau ngomong," ucapnya yang mencoba menarik perhatian temannya untuk mendengarkan Vilo. "Gue pernah dengar cerita kayak gini. Jadi orang yang jadi tumbal pesugihan itu pas dikubur jasadnya berbentuk kayu." Vilo menggaruk-garuk kepalanya ragu. "Pokoknya gak berbentuk jasad.
Dan pasti si tumbalnya itu masuk ke salah satu mimpi orang dan bilang kalau yang dikubur bukan jasad dia, jelasnya. Lah, terus selama ini itu yang dikubur bukan jasad Rara dong? Tanya Tasya. Ya bisa aja, tapi gue gak tahu juga ya, itu cuma yang dari gue denger sih. Lah terus yang ngelakuin pesugihan emangnya siapa? Tanya Sandra. Mendengar itu semuanya pun terdiam dan melihat satu sama lain. Bapak Londra, ucap salah satu murid usil. Dih, bapak lo kali, balasnya tidak terima. Lah, tapi kalau pesugihan emangnya ngapain ngambil korbannya di sekolah ini? Tanya seseorang. Kelas pun kembali menjadi gaduh dan saling membagi pendapat maupun teori sampai akhirnya bel kembali berbunyi dan mereka pun kembali belajar. Aduh, Eli memegangi perutnya secara tiba-tiba. Nadia yang menyadari hal tersebut pun langsung menanyakan keadaannya. Kenapa Li? Lu gak apa-apa? Tanyanya khawatir. Kok perut gue tiba-tiba sakit banget ya? Ucapnya terbata-bata. Mau ke UKS? Tapi kalau ke UKS juga gue gak bakalan kuat kayaknya. Soalnya ini sakit banget. Gue anterin ntar, mau gak? Tawar Nadia yang sudah siap mengangkat tangan untuk izin. Gak deh, gak usah. Eli tiba-tiba berdiri. Gue sendiri aja. Ye, kata lo gak kuat. Ucap Nadia yang ikut berdiri. Hanya berjaga-jaga jika Eli terjatuh. Gak jadi deng, ternyata kuat. Dah, lo duduk aja, belajar. Gue mau tidur, bye. Eli pun beranjak dari kursi dan langsung meminta izin kepada Bu Ayu. Di sini masuk sudut pandang dari si Eli. Aku masih inget banget, saat itu perut aku sakit banget. Padahal yang aku inget, aku tuh cuma makan nasi goreng. Itu pun buatan emakku. Ya bisa aja sih basi. Cuma pas aku makan enak-enak aja kok. Dan aneh banget, aku bisa sakit perut sampai segininya. Saking sakitnya tuh, aku susah banget jalan ke UKS yang jaraknya cuma 5 meter dari kelas aku. Jadi nyesel deh, aku gak minta Nadia anterin. Tapi pas aku baru aja mau masuk UKS, tiba-tiba tuh aku ngeliat ada Vilo ngeliatin aku dari depan kelas. Ya, aku nata balik dong. Soalnya kan aku kira dia mau manggil aku. Taunya dia cuma diem aja liatin aku. Tapi sorot matanya tuh beda deh, agak aneh. Karena aku agak takut, ya akhirnya aku buru-buru aja lepas sepatu. Pas mau masuk tiba-tiba dia jalan pelan ke arah aku. Masih dengan sorot mata yang aneh, gak sinis, gak sedih. Lebih ke kayak kosong sih sebenarnya. Makanya aku jadi takut. Terus aku tanya, Vilo, lo ngapain? Dan aku nunggu sampai 3 detik. Dia gak jawab, tapi tetap jalan pelan ke arah aku. Terus pas aku baru aja mau masuk UKS, dia tiba-tiba lari kenceng banget ke aku. Ya aku panik lah, banget malah. Akhirnya aku buru-buru masuk ke UKS dengan nafas yang naik turun. Saking kagetnya itu, aku sampai lupa perut aku lagi sakit banget. Sudut pandang Eli selesai. Lah Nat, si Eli mana? Tanya Tasya sesampainya ia di meja Eli. Dia kan ke UKS, masa lu gak nyadar? Hah? Kapan? Kok dia gak ngajak-ngajak gua? Dih, tadi kan lo tidur. Ucap Sandra yang tiba-tiba ikut menghampiri dan lalu mengembalikan pulpen yang ia pinjam dari Nadia. Udah lama? Tanya Tasya. Udah dari awal pelajaran, Sa. Bisa-bisanya lu gak nyadar. Oke sip, makasih. Ucap Tasya yang tiba-tiba berlari keluar. Lu mau ngapain? Teriak Nadia. Ntar bilang ke Pak Wawan ya, gue nemenin Eli di UKS. Ucap Tasya yang lalu pergi menyusul Eli. Dih, kalau gitu mah gua ngikut Eli aja dari tadi. Permisi, Tasya membuka pintu UKS. Tasya, sapa Bu Rini yang bertugas menjaga UKS. Kenapa nak? Aku izin nemenin Eli bu. Loh, kan tadi Eli udah keluar nak. Hah? Mendengar itu pun Tasya terdiam untuk sementara. Kapan bu? Baru aja beberapa menit setelah kamu datang. Ucap Bu Rini menjelaskan. Loh, ke kelas atau kemana dia? Tasya membatin. Kalau dia baru keluar, bukannya harusnya gue lihat. Pikirnya sedikit bingung. Oh, ya udah bu, makasih infonya. Tasya pun langsung pamit menutup pintu UKS.
dan segera kembali ke dalam kelas untuk menemui Ellie. Lah, Tasya berjinjit-jinjit untuk memastikan bahwa Ellie berada di dalam kelas. Kok Ellie nggak ada? Ia pun mencoba meloncat untuk memastikan bahwa Ellie benar-benar tidak ada. Apa ke toilet ya? Tasya melihat ke arah toilet yang sedikit jauh darinya. Baru saja ingin berjalan ke arah toilet, Tasya tiba-tiba menemukan Ellie yang sedang berlari menaiki tangga. Ellie, Tasya mengejar. Ellie, lo ngapain mau naik ke atas? Di atas nggak ada apa-apa, teriaknya mencoba menghentikan Ellie. Sekolah mereka mempunyai 4 lantai. Lantai paling bawah diisi oleh kelas 7, lantai kedua diisi oleh kelas 8, dan lantai 3 yang diisi oleh kelas 9. Lantai yang paling teratas yaitu lantai 4, terkadang hanya dipakai untuk aula atau tempat berkumpul. Karena itulah, Tasya terkejut saat Ellie tiba-tiba berlari ke lantai atas. Entah apa yang ingin dia lakukan, Tasya juga tidak tahu. Namun ia mempunyai firasat yang kuat bahwa ia akan berakhir sama seperti Rara jika ia tidak menghentikannya. Tasya berhasil mencengkeram tangan Ellie. Namun alih-alih berhenti, Ellie justru memberontak dan terus menatap ke depan. Ellie, Tasya melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Ellie. Ellie, sadar Li. Ellie terus menatap kosong ke arah depan dan mencoba melepaskan tangannya dari cengkeraman Tasya. Ellie, ini gue Li, lu kenapa sih? Ia mencoba menatap ke arah tempat yang Ellie lihat. Jangan bilang lu mau loncat. Baru saja ingin menarik Ellie kembali turun, Ellie sudah berhasil melepaskan dirinya dari Tasya dan langsung berlari ke pinggir gedung. Enggak, Ellie! Tasya pun mengejarnya secepat mungkin. Ellie! Dan bersambung. Oke, sekian dulu ya gengs, cerita kali ini berakhir di sini dulu. Dan akan dilanjut di part yang selanjutnya ya geng. Stay tune ya di channel Kisah Misteri. Dan Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini dari awal. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.